Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan anak-anak semua menyiapkan buku dan alat tulis terlebih dahulu. Gimana, sudah semua? Sudah Bu. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik, yaitu peserta didik dapat menemukan konsep, jenis, dan unsur-unsur pada matriks. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materinya, saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Apakah kalian pernah melihat Piala Dunia? Pernah Bu. Pada Piala Dunia U20 edisi ke-22 tahun ini, tim nasional dari Ukraina menjadi juara. Sebelum menjadi juara, pada babak final, tim Ukraina mengalami babak penyisihan di grup D. Nah, bisa dilihat tabel klasemennya kan ada negara seperti Ukraina, Amerika Serikat, Nigeria, dan Qatar. Nah, pada tabel ini memuat bilangan-bilangan yang tersusun dalam bentuk baris dan kolom. Selain penyajian dalam bentuk tabel, susunan bilangan dapat ditulis sebagai baris dan kolom. Nah, dalam bentuk matematisnya, tabel klasemen ini bisa disebut sebagai matriks. Yang pertama, kita akan membahas tentang materi konsep matriks. Bisa dilihat di papan pada tabel ini. Pada tabel ini menunjukkan skema pengubahan tabel klasemen menjadi matriks. Pada matriks terdapat bilangan anggota pada tabel. Susunan bilangan tersebut tidak boleh tertukar, sebab bila tertukar, makna bilangan pada matriks dan makna pada bilangan tabel nanti akan berbeda. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut kolom dan baris. Susunan bilangan dalam matriks biasanya membentuk persegi atau persegi panjang. Bilangan-bilangan anggota matriks diletakkan dalam tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Contohnya adalah matriks A sama dengan, ini tanda kurung siku ya, 2, -1, 5, 6. Contoh dari matriks A. Matriks A ini beranggotakan 4, yang terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Ini untuk ini yang dimaksud baris itu yang ini baris pertama, ini baris kedua, dan ini yang dimaksud kolom tuh yang ini, kolom 1, kolom 2. Nah, pada matriks A ini berordo 2 kali 2. Selanjutnya, anggota matriks disebut elemen matriks. Elemen matriks dinyatakan dengan huruf kecil berindeks. Misalkan matriks A berordo M kali N dengan I sama dengan 1, 2, 3,
M dan J sama dengan 1, 2, 3, N. Anggota matriks A dapat dinotasikan dengan A sama dengan A, I, J. Matriks A dituliskan sebagai berikut ini. A11, A12. Keterangannya bisa dilihat A ini dibaca A11 yang artinya elemen baris ke-1 dan kolom ke-1. Kemudian A23 dibaca elemen baris kedua kolom ketiga. AMN dibaca elemen baris ke M dan ke N. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Kalau belum ada, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris merupakan suatu matriks yang terdiri dari satu baris saja. Contohnya, matriks A sama dengan 0, 3, 4. Matriks A tersebut berordo 1 kali 3. Yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom merupakan suatu matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Contohnya, matriks S sama dengan 3, 4, 1. Berordo 3 kali 1. Kemudian yang ketiga ada matriks persegi, yaitu suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom sama. Karena jumlah baris dan kolomnya sama, maka ordo matriksnya N kali N atau matriks ordo N. Dalam matriks persegi, elemen-elemen yang terletak pada garis hubung antara elemen A11 dan ANN disebut dengan elemen diagonal utama. Sedangkan elemen-elemen yang terletak pada garis hubung antara elemen A1N dan AN1 disebut dengan elemen diagonal samping. Contohnya, matriks E sama dengan 2, min 2, 1, min 15, 1, 0, 3, 0, 4. Dari sini ada yang ditanakan sampai mengenai matriks, contoh matriks dari persegi. Saya mau tanya, Bu. Dalam contoh tersebut, untuk diagonal utama dan diagonal sampingnya itu yang mana ya, Bu? Yang dimaksud dari diagonal utama itu dari contoh matriks E itu yang ini. Yang ini disebut diagonal utama. Karena kan tadi diagonal utama kan elemen-elemen yang terletak antara A11 dan ANN. Kemudian untuk diagonal sampingnya yang ini. Ini diagonal sampingnya. Diagonal utamanya berarti 2, 1, 4. Sedangkan untuk di diagonal sampingnya 3, 1, 1. Udah jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Sekarang jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Tadi kan ada 3 yang tadi matriks berdasarkan banyak baris dan kolomnya. Yang sekarang berdasarkan pola elemen-elemennya. Yang pertama ada matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya seperti matriks O ordo 3 kali 3. Terus kemudian yang kedua ada matriks diagonal, adalah suatu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua bernilai 0, tetapi semua elemen yang lain bernilai 0. Contohnya matriks D. Matriks diagonal itu tidak pada diagonal utamanya pada diagonal utama tidak semuanya bernilai 0, tetapi elemen yang lainnya bernilai 0. Ini kan 2, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 5. Pada diagonal utamanya kan tidak bernilai 0. Ini kan diagonal utamanya 2, 7, 5. Kemudian yang ketiga ada matriks identitas.
atau I adalah suatu matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utama sama dengan 1 dan elemen-elemen yang lain sama dengan 0. Contohnya matriks identitas sama dengan berordo 2 kali 2 1 0 0 1. Nah, elemen diagonal utamanya kan bernilai 1. Kemudian materi selanjutnya yaitu transpose matriks. Transpose matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Transpose matriks dapat dinyatakan dengan, misalkan transpose matriks A dinyatakan dengan A pangkat T, ini transpose ya. Contohnya matriks A sama dengan 3 min 1 5 2. Kemudian jika ditranspuskan menjadi yang semula berada di kolom kemudian menjadi baris, kan transpos itu sendiri kan pertukaran antara elemen baris dan kolom. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Selanjutnya materi yang terakhir adalah kesamaan matriks. Matriks A sama dengan A, I, J dikatakan sama dengan matriks B jika dan hanya jika A. Ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Kemudian setiap elemen yang terletak pada matriks A dan B mempunyai nilai yang sama. A, I, J sama dengan B, I, J untuk semua nilai I dan J. Matriks A sama dengan matriks B dilambangkan dengan A sama dengan B. Ini ya. Contohnya diketahui matriks A sama dengan 2, 0, 9, min 1, 3, 5. Dan matriks B nya sama dengan 4/2, 0, 3 pangkat 2, min 1, 9/3, akar 25. Sama kan antara matriks A sama matriks B? Iya, Bu. Kemudian jadi semua elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B bernilai sama, sehingga matriks A sama dengan matriks B. Kemudian dari semua materi yang tadi, mulai dari konsep, pengertian matriks, jenis-jenis matriks, dan transpose matriks dan kesamaan matriks, selanjutnya ada contoh soal. Diketahui matriks A sama dengan 4 min 9 3 5 1 0. Tentukan ordo matriks A dan transpose matriks A. Untuk ordonya yang A, kan matriks A terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Berarti ordo dari matriks A tersebut adalah 2 kali 3. 2 kali 3. Kemudian yang B disuruh menentukan transpose matriksnya. Tadi matriks A-nya kan 4, 9, min 9, 3, 5, 1 0. Nah, disuruh mengubah transposnya. Jadi transpose matriks A-nya yaitu menjadi 4 min 9 3 5 1 0. Nah, ya. Paham dari contoh soal ini? Apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Jika belum ada, selanjutnya akan saya beri latihan soal. Silahkan dibuka bukunya halaman 53, yaitu pada uji kompetensi 1. Silahkan dikerjakan, nanti bisa dikumpulkan. Nah, setelah kita mempelajari materi pada hari ini, kan sudah selanjutnya tadi kita membahas tentang materi apa saja ya? Tentang konsep matriks, kemudian jenis-jenis matriks,
transpose matriks, dan kesamaan matriks. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai operasi matriks. Sekian penjelasan yang saya sampaikan tadi. Apabila ada kekurangan dan salah tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.